Sebenarnya dalam episode ini saya ingin mengajarkan kepada Anda bagaimana membuat halaman price. Cuman lagi ketika misalnya kita sudah belajar itu artinya Anda sudah mengerti tentang grid. Nah, sementara saya belum pernah mengajarkan kepada Anda apa itu grid. Oke. Grid itu bisa dibilang kolom lah ya, kan ada row, ada kolom. Jadi misalnya nanti ada kolom di sini, ada kolom di sini dan juga ada kolom di sini. Dan juga itu responsif jika Anda tidak tahu ya. Nah, sebelumnya jika kita lihat pada login HTML, di sini jika Anda lihat ada yang namanya call. Ya kan, tapi ada row di sini. Nah, sebelumnya saya belum menjelaskan kepada Anda bahwa apa itu row. Nah, apa itu call? Ya sama lah. Row itu adalah baris dan call itu adalah kolom. Hanya saja di sini jika Anda tidak tahu, sebenarnya jika kita klik login di sini, login HTML ya. Dan kita cek untuk Command Shift I untuk inspect elemennya dan coba kita klik device yang ada di sini. Nah, di sini jika Anda lihat tidak ada responsif di sini ya. Coba dulu ini saya akan taruh ke kanan biar supaya Anda lihat dengan luas. Nah, di sini tidak ada responsif. Kenapa? Hanya karena dibuat di sini call 5. Sebenarnya ketika kita ingin memberi dia responsif, kita ingin dia start berapa gitu, baru dia full. Karena by default di sini tidak ada keterangan apapun. Jadi begini, ketika misalnya saya buat di sini MD, maka dia akan terlalu besar. Kenapa seperti itu? Hanya karena by default dia akan width-nya 100%. Tapi ketika misalnya mid screen ke atas, maka dia akan kecil. Watch what happen ketika misalnya saya kecilkan secara manual. Saya coba dulu klik dulu yang ada di sini dan saya akan klik responsif. Oke. Di sini saya akan kecilkan, maka dia akan besar. Dan dia startnya kira-kira 768 lah ke atas, maka dia akan menjadi call MD5. Nah, itu ada ukurannya masing-masing, ada 1 dan sampai 12. Dan di sini kita memakai 5 hanya karena memang untuk membuat login page itu kira-kira seperti itu gitu. Nah, ketika misalnya saya buat di sini LG, yang Anda lihat ketika misalnya kita refresh, yang dia menjadi 100%. Ya, kenapa seperti itu? Hanya karena ketika misalnya kita buat LG, maka dia akan mengukur layar lebar ke atas atau desktop ke atas, baru dia buat call MD5. Coba dulu, bukan call MD5 tapi call LG5. Call 5 lah lebih tepatnya. LG ataupun MD itu adalah responsifnya. Jadi seperti ini, jika saya besarkan, ya, terus maka dia akan menemui large screen sehingga dia akan membuat 5 untuk kolomnya. Nah, kemudian ketika misalnya kita kecilkan, maka dia akan langsung membuat width 100%. Oke? Tapi ketika misalnya kita buat di sini SM, maka ini akan terus menjadi 5 kecuali dia benar-benar kecil. Jadi karena di sini inilah sebelum 768 dia sudah membuatkan call 5 di sini. Itu hanya karena kita buat di sini startnya dari small screen. Oke. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan grid bagaimana sebenarnya dengan Anda. Oke, saya akan buat di sini indeks HTML kembali biar supaya kita bisa kerja di sini saja, biar supaya tidak banyak file. Oke, saya akan close ini dan kita akan pergi ke indeks HTML. Di sini memang sudah banyak filenya. Ya kan, sebenarnya bukan filenya tapi kontennya memang sudah banyak, itu hanya karena di sini ada navigation. Ya kan, coba dulu ini kita klik biar supaya dia seperti ini saja. Dan kita start writing right down here. Oke. Dan sekarang coba dulu saya buat di sini row. Dan di sini saya akan buat call MD3 misalnya. Nah, sekarang masing-masing dari call MD3 ini saya akan kasih lorem dan coba dulu kita copy dan paste biar supaya kita mempunyai kolom sampai 12. Karena jika kita tambahkan ini 6 tambah 6 itu sama dengan 12. Sehingga jika kita refresh di browser, yang terjadi adalah seperti ini. By the way, kita tidak mempunyai container di sini. Coba dulu sebelum ini terjadi, kita akan buat di sini div container agar supaya dia ke tengah. Dan saya juga merasa bahwa kita perlu di sini membuat PY4 biar supaya dia mempunyai jarak antara atas dan bawah. Seperti itu. Kita refresh di browser, maka dia akan sudah mempunyai jarak antara navigation dan ini juga. Oke. Ini adalah grid. Tapi ketika misalnya kita kecilkan, ya kan, maka dia akan width-nya 100%. Tidak ketara hanya karena di sini tidak ada marginnya. By the way, jika Anda lihat di sini saya membuatnya MD, maka dia akan start untuk membuat 3 kolom atau kolomnya 3 itu dimulai dari mid screen. Jika Anda lihat perbedaannya, maka itu sangat jelas sekali. Tapi seandainya Anda ingin membuat di sini, ketika misalnya small screen, Anda ingin membuat dia 2 kolom. Karena by default jika kita lihat ini kan 4 kolom gitu. Nah, apa yang terjadi ketika misalnya kita buat seperti ini? Call SM, kita buat di sini 6. Apa yang terjadi? Kita refresh. Karena kalau 6 dia pasti bagi 2, ya kan, karena total kolom itu adalah 12. Ketika misalnya kita buat 6 per satunya, maka itu akan 2 kolom jatuhnya. Kalau 3 kita buat, maka dia akan 4 karena 3 kali 4 12, 2 kali 6 itu 12. Oke, coba saya kecilkan. Maka jika Anda lihat di sini sekarang dia sudah menjadi 2 kolom. Kenapa seperti itu? Karena di sini startnya kita buat ketika misalnya mid screen ke atas kita ingin dia 3.
Tapi ketika misalnya dia sudah masuk ke small screen, maka dia akan menjadi kolom 6, yaitu adalah 2 kolom jadinya. Mungkin tidak ketara di sini perbedaannya, tapi coba dulu sini saya buat masing-masing div ini kita kasih MB 4 biar supaya jelas apa yang terjadi. Jika Anda lihat ini adalah kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga, dan kolom keempat, ya kan? Nah, sekarang coba kita misalnya buat lagi, besarkan, maka jelas di sini sudah menjadi 4 kolom. Ketika misalnya kita kecilkan, maka dia akan sudah menjadi 2 kolom. Ketika misalnya kita kecilkan terus, maka dia akan menjadi 1 kolom. Karena itu adalah by default-nya. Karena by default seperti yang saya bilang sebelumnya, dia adalah 100%. Oke. By the way, ini saya akan hapus dulu biar supaya jelas saja. Saya ingin mencontohkan kepada Anda bagaimana sebenarnya membuat layout. Kan ada sidebar, ada konten. Oke. Di sini sebenarnya saya akan membuat call MD8 dan di bawahnya kita akan buat di sini call MD4. 8 tambah 4 totalnya itu adalah 12. Maka di sini coba saya buat H1 my title of article. Misalnya seperti itulah untuk artikel title lah contohnya. Kita buat di sini HR biar supaya dia membuatkan garis untuk kita. Dan di sini coba kita buat P kali atau P kali berapa ya? Kali 6 terus kita buat sini lorem. Nah, sehingga dia membuatkan kita boilerplate emmet lah. Ketika Anda sudah sering belajar emmet, pasti Anda mengerti apa itu. Nah, di sini sekarang contohnya kita buat di sini misalnya atau itu H1 atau H berapa, kita buat coba H4 aja atau H3 lah. Dan di sini coba kita buat H3 aja. Dan di sini juga ganti. Di sini saya buat misalnya the latest article, misalnya seperti itulah. Oke, dan biasanya Anda pasti mempunyai list item tepat di bawahnya untuk list artikel Anda lah, misalnya seperti itu. Coba kita buat di sini misalnya ul, kita kasih sini li 5, terus kita buat di sini angkor, dan kita buat lagi di dalamnya misalnya lorem. Seperti itu. Sehingga dia membuatkan kita layaknya seperti yang apa yang Anda harapkan harusnya. Sekarang coba kita refresh di browser, kita lihat di bawah dia. Memang terjadi di bawah hanya karena ini by default adalah 1 kolom. Tapi ketika misalnya kita besarkan, maka dia akan menjadi 4 dan ini akan menjadi 8. By the way, untuk linknya terlalu besar ya. Coba kita kecilkan dulu, kita kasih lorem 3 aja lah. Ya kan, sehingga seperti itu jadinya. Kita refresh, maka ini yang Anda dapatkan. Yang pertama itu adalah kontennya, dan yang ini adalah sidebarnya lah, kira-kira seperti itu. Itu saja sih untuk penjelasannya. Ketika misalnya ada yang kurang jelas, silahkan komentar di bawah. Tapi yang jelasnya, ketika Anda ingin membuat responsif, Anda pastikan Anda mengerti tentang mid screen, small screen, dan juga large screen. Apapun ceritanya, yang terjadi sekarang ini adalah mid screen ke atas. Ketika misalnya di small screen, apakah Anda ingin membuat kolom lagi atau tidak, itu terserah Anda. Tapi yang jelasnya, ketika misalnya saya tekan Option Command I di sini, maka akan terjadi ya seperti ini, klik device yang ada di sini, maka dia akan 1 kolom sudah. Ya, padahal ini masih di small screen. Watch what happen. Ketika misalnya saya buat di sini di sini saya buat SM dan di sini juga saya buat SM. Maka kolom ini akan terbaca jumlahnya 8 ataupun 4 walaupun dia sekarang di small screen. Kita refresh, maka sekarang jika Anda lihat bahwa dia sekarang sudah responsif atau sudah membagi masing-masing kolomnya. Padahal dia di small screen. Tapi ketika misalnya kurang dari small screen atau small screen ke bawah, maka dia akan membentuk 1 kolom. Tapi yang biasanya yang dilakukan oleh para developer itu mid screen ke atas karena lebih familiar ya. Banyak device yang ukurannya itu sudah mencukupi ketika mid screen. Maka ketika misalnya kita besarkan, maka dia akan membesar. Bukan membesar, maksudnya dia akan membuatkan kita kolom yang sudah kita tetapkan. Oke, that's will do it for this lesson. I see you on the next video with pricing.